Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Sabila dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dari Prodi Manajemen. Saya ingin mempresentasikan tentang hasil PowerPoint saya, yaitu tentang ekonomi. Ekonomi atau ekonomi. Ekonomi dari bahasa Yunani memiliki arti mengelola rumah tangga. Sama seperti rumah tangga, suatu masyarakat juga harus mengambil banyak keputusan. Suatu masyarakat harus memutuskan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dan siapa yang mengerjakannya. Kelangkaan pengelola sumber daya dari suatu masyarakat sangatlah penting, karena sumber daya bersifat langka. Kelangkaan scarcity sumber daya berarti suatu masyarakat memiliki jumlah sumber daya yang terbatas, dan oleh karena itu tidak bisa memproduksi seluruh barang dan jasa yang diinginkan oleh anggotanya. Ilmu ekonomi, ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang langka. Kebanyakan masyarakat tidak mengalokasikan sumber dayanya melalui seorang perencana tunggal yang bersifat terpusat, melainkan melalui kombinasi dari jutaan rumah, tetangga, dan perusahaan. Oleh karena itu, para ekonomi mempelajari bagaimana masyarakat membuat keputusan terkait berapa banyak pekerjaan mereka, apa yang mereka beli, berapa banyak yang bisa ditabung, dan bagaimana mereka berinvestasi. 1. Bagaimana masyarakat mengambil keputusan perilaku suatu perekonomian merefleksikan perilaku masing-masing individu yang menyusun, maka kita dapat mempelajari ekonomi dengan 4 prinsip pengambilan keputusan oleh individu. Dan yang ketiga, bagaimana perekonomian secara keseluruhan bekerja. Kita telah memulai pembahasan dengan memperhatikan bagaimana individu mengambil keputusan, kemudian memperhatikan bagaimana masyarakat saling berinteraksi. Semua keputusan dan interaksi tersebut secara bersamaan menyusun perekonomian. Di sini ada 10 prinsip ekonomi. Yang pertama, prinsip ke-1, orang menghadapi trade-off. 1. Untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, kita biasanya harus mengorbankan sesuatu yang lain yang sama-sama berharga. Membuat keputusan menghadapkan kita pada pertukaran atau trade-off, merelakan sesuatu untuk tujuan. Yang kedua, ketika orang-orang dikelompokkan ke dalam suatu masyarakat, mereka menghadapi berbagai jenis trade-off. Yang ketiga, trade-off lainnya yang dihadapi oleh masyarakat adalah efisiensi dengan pemeratan. 4. Efisiensi berarti masyarakat mendapatkan yang optimal atas penggunaan sumber daya yang langka. Yang kelima, pemeratan atau equality berarti manfaat dari sumber daya tersebut
distribusikan secara adil di antara anggota masyarakat. Contoh dalam keseharian kita yaitu ketika kita ingin berangkat kerja dalam waktu 1 bulan menggunakan motor atau menggunakan angkutan umum. Jika menggunakan motor, ia harus membeli motor dan mengisi bensin. Keuntungannya, selain lebih cepat waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tempat kerja, namun biaya perharinya lebih mahal. Berbeda dengan menggunakan angkutan umum, ia harus membayar ongkos yang lebih murah setiap hari, namun efisiensi waktu sampai tempat kerja lebih lama ketimbang menggunakan kendaraan bermotor. Pemanfaat waktu itu juga menjadi pertimbangan juga bagi pekerja. Hal ini perlu keputusan di awal agar mendapatkan keuntungan yang lebih efisien. Jika menggunakan motor, ia harus membeli motor dan mengisi bensin. Keuntungannya, prinsip kedua yaitu biaya adalah apa yang Anda korbankan untuk mendapatkan sesuatu, ya. Karena semua orang menghadapi trade off, maka untuk mengambil keputusan kita harus membandingkan biaya dan manfaat dari setiap tindakan yang akan dilakukan. Contoh, pertimbangkan keputusan untuk duduk di bangku kuliah. Keuntungan utamanya adalah mendapatkan kepintaran dan berkesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Tapi apa pengorbanannya? Yaitu untuk bertanggung jawab. Ini mungkin Anda akan menjulahkan biaya yang harus dikeluarkan untuk kuliah, buku pelajaran. Prinsip ketiga, rasional berpikir pada batas-batas, ya. Individu yang rasional secara sistematis dan sadar melakukan tindakan terbaik yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuannya. Berdasarkan pada kesempatan yang tersedia. Prinsip yang keempat yaitu orang respon atau tanggap terhadap insentif. Insentif merupakan segala sesuatu, misalnya berupa pemberian hukuman atau imbalan yang mempengaruhi seseorang dalam bertindak. Karena individu yang rasional mengambil keputusan dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat, mereka merespon insentif. Insentif sangat penting dalam menganalisis bagaimana pasar bekerja. Contoh, ketika harga apel naik, orang-orang memutuskan untuk memakan sedikit buah apel. Dalam waktu yang sama, pemilik kebun buah apel memutuskan untuk mempekerjakan lebih banyak pekerja dan memanenkan lebih banyak apel. Prinsip yang kelima, berdagang menguntungkan semua pihak. Mungkin Anda pernah mendengar berita bahwa Tiongkok adalah pesaing utama AS dalam kancah perekonomian dunia. Berdagangan mudah sekali kita berkesimpulan keliru ketika menganalisis kompetisi antara negara. Perdagangan antara negara bukanlah seperti pertandingan olahraga, di mana satu pihak menang dan pihak lain harus kalah. Faktanya, justru harus menguntungkan kedua belah pihak. Prinsip yang keenam, pasar adalah tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Dalam perekonomian pasar atau market ekonomi, keputusan dari suatu perencanaan yang terpusat digantikan oleh keputusan dari jutaan perusahaan dan rumah tangga. Perusahaan memutuskan siapa yang akan dipekerjakan dan barang yang dihasilkan. Rumah tangga menentukan
bekerja di perusahaan apa dan apa yang akan dibeli dengan pendapatannya. Perusahaan dan rumah tangga saling berinteraksi di pasar, di mana harga dan kepentingan pribadi memadukan keputusan-keputusan yang mereka buat. Yang ketujuh, pemerintah terkadang mampu meningkatkan hasil dari pasar. Jika kemampuan tangan tak tampak begitu besar, mengapa kita memerlukan pemerintah? Salah satu tujuan mempelajari ilmu ekonomi adalah untuk memperbaiki cara pandang Anda tentang peran dan cakupan yang tepat dari kebijakan pemerintah. Salah satu alasan mengapa kita membutuhkan pemerintah adalah tangan tak tampak dapat bekerja dengan baik hanya jika pemerintah melaksanakan peraturan dan mengelola institusi utama yang berperan bagi perekonomian pasar. Prinsip yang ke-8, standar hidup suatu negara bergantungan pada kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa. Apa yang bisa dijelaskan perbedaan yang sangat besar dalam standar hidup antar negara dan terjadi sepanjang waktu ini? Hampir semua perbedaan dalam standar hidup berkaitan dengan perbedaan produktivitas antar negara, yaitu jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap unit masukan tenaga kerja. Prinsip yang ke-9, harga-harga meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Apa yang menyebabkan inflasi? Pada hampir tiap kasus, tingkat inflasi yang terus-menerus dan besar-besaran penyebabnya biasanya adalah pertumbuhan jumlah uang. Ketika pemerintah mencetak uang dalam jumlah yang besar, nilai uang itu sendiri akan turun. Dan yang terakhir, prinsip yang ke-10, masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antar inflasi dan pengangguran. Para pembuat kebijakan dapat mengeksploitasi trade-off jangka pendek antar inflasi dan pengangguran melalui beragam instrumen kebijakan. Dengan mengubah jumlah-jumlah belanjaan pemerintah, jumlah nilai pajak bagi pemerintah dan jumlah uang yang dicetak, para pembuat kebijakan dapat mempengaruhi permintaan barang dan jasa secara keseluruhan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.